Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita semuanya bisa bertemu kembali di acara kajian rutin kita, kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, yang diselenggarakan oleh PKS TV Bandung. Dan insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bab ke-75. Bab ke-75 ini adalah sambungan dari bab sebelumnya, masih berbicara tentang etika. Di bab sebelumnya kita membahas tentang sabar, murah hati dan lemah lembut. Maka di bab ke-75 Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang bab memaafkan dan berpaling dari orang-orang bodoh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam pembahasan ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa ayat. Dan ayat-ayat ini sesungguhnya di bab-bab sebelumnya pernah kita bahas. Dan ayat ini diantara yang disampaikan oleh Imam Nawawi adalah di dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 199. Di dalam ayat ini disebutkan khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan serulah orang-orang untuk mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini disebutkan khudil afwa, jadilah engkau pemaaf. Maka sahabat Abdullah bin Abbas ketika berbicara tentang ayat ini, maka beliau menyampaikan, ambillah dari lebihan harta mereka sejumlah yang layak untukmu, dan terimalah apa yang mereka berikan kepadamu dari mereka. Hal ini kata beliau terjadi sebelum ayat yang mewajibkan zakat. Demikian menurut pendapat Imam As-Saddi kaitan dengan bab ini. Kemudian sebagian mengatakan disebutkan khudil afwa, jadilah engkau pemaaf. Allah memerintahkan kepada Nabi agar bersifat pemaaf dan berlapang dada dalam menghadapi orang-orang musyrik Quraisy selama 10 tahun. Kemudian Nabi SAW diperintahkan untuk bersikap kasar terhadap mereka. Pendapat inilah yang disebutkan oleh Ibnu Jarir. Sebagian lagi mengatakan, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Mujahid, khudil afwa, jadilah engkau pemaaf. Maksudnya adalah yakni terhadap sikap dan perbuatan orang lain tanpa mengeluh. Itu yang disebut dengan khudil afwa. Kemudian sebagian mengatakan khudil afwa ini adalah hendaklah engkau menjadi pemaaf kaitan dengan orang-orang yang bersertamu, memberikan maaf kepada mereka. Maksudnya dalam menghadapi akhlak manusia, maka hendaklah engkau menjadi pemaaf. Dan nanti kita akan bahas, kita akan sebutkan hadis-hadis Nabi SAW kaitan dengan bagaimana pemaafnya Rasul SAW. Kemudian kaitan dengan hadis ini, Rasul SAW kaitan dengan khudil afwa, hendaklah engkau menjadi pemaaf. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menyebutkan sebuah hadis Nabi SAW. Maka dari Uqbah bin Amir, beliau menyampaikan, laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabtada'tuhu fa akhadtu biyadihi. Maka Uqbah ketika itu bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika itu Uqbah bertemu dan beliau menceritakan bahwa ia pernah bersua dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia mengulurkan kedua tangannya, tangannya. Faqultu ya Rasulullah, akhbirni bifawadilil a'mal. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, beritahukanlah kepadaku, ceritakanlah kepadaku tentang amal-amal perbuatan yang paling utama. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu menyebutkan, yang pertama adalah ya Uqbah, silman qata'aka. Kata Rasul SAW, wahai Uqbah, sambunglah orang yang telah memutusmu. Artinya kita disuruh untuk menyambung silaturahmi. Wa'ati man haramaka, kemudian berilah kepada orang-orang yang mencegahmu darimu. Kemudian wa'arid amman dhalamaka,
dan berpalinglah dari orang-orang yang telah menganiaya kamu. Maka di ayat ini khudil afwa, jadilah engkau menjadi pemaaf. Kemudian wa'mur bil urfi, dan hendaklah engkau mengerjakan pekerjaan yang ma'ruf. Yang ma'ruf maksudnya adalah pekerjaan yang baik. Kemudian wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah engkau dari orang-orang bodoh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat dari ayat ini, wa'arid anil jahilin, dan hendaklah kamu berpaling dari orang-orang bodoh. Maka bab ini menyebutkan memaafkan dan berpaling dari orang-orang bodoh. Apakah yang dimaksud dengan orang-orang bodoh di sini? Maka orang-orang bodoh di sini bukan orang yang maksudnya tidak berpendidikan, bukan itu. Tapi maksud orang bodoh itu adalah orang yang gemar mengganggu orang lain dengan ucapannya, menghina, mengejek dan memfitnah. Orang-orang bodoh semacam ini, mereka ini adalah tidak perlu ditanggapi dan tidak perlu diperdulikan. Jangan biarkan mereka mengisi ruang kehidupan kita dan menjadi pikiran buat kita semuanya. Dunia terlalu mudah untuk diduduki dengan menanggapinya hal-hal semacam ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan jika menangani orang-orang seperti ini. Jadi orang-orang bodoh ini sekali lagi bukan orang yang tidak berpendidikan, tapi orang-orang seperti ini adalah orang yang menghina, mengejek, memfitnah, dan orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya. Dia lebih mendahulukan hawa nafsunya dibanding dia menahan hawa nafsunya. Maka di bab-bab sebelumnya kita pernah membahas, disebutkan bahwa al-qayyisu, orang yang cerdas itu, siapa dia? Mandana nafsahu, orang yang bisa mengalahkan, orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan orang ini beramal untuk setelah kematian. Inilah yang disebut dengan orang cerdas. Sehingga orang bodoh itu siapa? Orang bodoh itu adalah orang-orang yang selalu terjerumus kepada kemaksiatan. Wa a'rid anil jahilin. Kaitan dengan ayat ini diperkuat dengan surat An-Nisa ayat ke-17. Innamat taubatu 'alal ladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sesungguh bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi orang-orang yang mereka melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian dia segera bertobat ketika itu. Maka inilah yang disebut dengan al-jahalah atau kebodohan tersebut. Wa a'rid anil jahilin. Maka orang bodoh adalah orang yang tidak taat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Selama dia melakukan kemaksiatan, maka ia bodoh. Kebodohan tentang akhirat, kebodohan tentang surga, kebodohan tentang neraka membuat jatuh kepada kemaksiatan. Makanya wa a'rid anil jahilin. Maka berpalinglah engkau dari orang-orang yang bodoh tersebut. Kemudian ayat kedua yang disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat ke-85. Fasfahis safhal jamil. Maka hendaklah engkau memaafkan mereka dengan cara memberikan maaf dengan cara yang terbaik. Ini adalah kaitan dengan memaafkan. Kemudian dalam ayat ini disebutkan wal ya'fu wal yasfahu. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kamu tidak suka jika Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepadamu? Jadi kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ayat ini memotivasi kita untuk selalu berlapang dada dan memberikan maaf kepada siapapun. Tentu ini konteksnya dalam kaitan ke pribadi, tapi tentu untuk urusan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul sendiri tidak menerima maaf ketika itu. Maka ketika ada seorang sahabat bernama Usama bin Zaid menegosiasi tentang seorang wanita yang melakukan pelanggaran dan minta dispensasi hukuman kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul ketika itu menjawab, maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kebinasaan umat-umat sebelum kalian adalah kalau yang melakukan pelanggaran itu adalah orang-orang yang punya jabatan, darah biru dan lain sebagainya, maka kalian tidak menegakkan hukumannya. Tapi kalau yang melakukan pelanggaran itu adalah orang-orang biasa, orang yang tidak punya jabatan dan lain sebagainya, maka engkau hukum orang tersebut. Maka dalam ayat ini wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Kalau kita berlapang dada dan kita memaafkan sesama, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya.
Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian di dalam surat Ali Imran, di ayat 138, dalam surat Ali Imran ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita indikator, tanda-tanda orang-orang yang bertakwa. Di antaranya adalah orang bertakwa itu adalah wal afina anin nas, orang-orang yang memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang baik. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, maka di dalam ayat lain disebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara, di dalam surat Asy-Syura ayat ke-43. Ayat ini pernah kita ulang-ulang di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Wala man sabara, dan adapun dan barang siapa yang bersabar, wa ghafara, dan memaafkan, inna dzalika lamin azmil umur, dan sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Maka kata Imam Nawawi, dan masih banyak ayat-ayat lain yang berhubungan dengan bab ini. Ini adalah kaitan dengan ayat-ayat yang berbicara tentang memaafkan dan kita berpaling dari orang-orang bodoh. Kemudian setelah itu Imam Nawawi menyebutkan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang bagaimana pentingnya kita memaafkan dan berpaling dari orang-orang bodoh. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, sesungguhnya beliau pernah berkata, lin Nabi SAW, kepada Nabi SAW, hal ata alika yaumun kana asyadda min yaumi Uhud, pernahkah engkau mengalami hari yang lebih berat pada hari-hari saat perang Uhud? Kaum muslimin rahimakumullah, hari Uhud ini maksudnya adalah perang yang dilancarkan Nabi SAW ketika berhadapan dengan kelompok orang-orang Amr bin As. Dan ketika itu maka ketika itu Rasulullah SAW bermusyawarah. Jadi perang ini adalah dilancarkan oleh Nabi, tak kalah kelompok orang-orang Amr bin As sepakat untuk memerangi beliau. Dan Rasul akhirnya dan Rasul melawan orang-orang ini. Mereka ingin balas dendam karena kekalahan mereka di dalam perang Badar. Dan ketika perang Badar, maka telah terbunuh para pembesar mereka di perang tersebut. Maka pada perang ini, yaitu pada tahun kedua Hijriyah, yaitu ketika terjadi perang Badar, pembesar-pembesar Quraisy itu yang mempunyai kedudukan penting dan terhormat di kalangan Amr bin As terbunuh. Maka pada bulan Syawal, di tahun berikutnya, tahun ketiga Hijriyah, orang-orang Amr bin As berkumpul. Mereka datang ke kota Madinah untuk menyerang kaum muslimin ketika itu. Dan ketika mendengar keberadaan mereka, maka Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Maka ketika itu, sebagian sahabat, wabil khusus yang tidak ikut perang Badar, maka mereka semangat untuk keluar dari kota Madinah untuk melawan kelompok Amr bin As ini. Walaupun sebagian sahabat lain, maka mereka menginginkan, udah kita berperang dari tempat tinggal kita. Dan akhirnya ketika itu disepakati berperang, ketika itu kita keluar ke kota Madinah. Dan ketika perjalanan menuju kota Madinah, jumlah kaum muslimin kurang lebih sekitar 1000-an. Dan sepertiga dari mereka, maka ketika itu membelot. Sepertiga pasukan ketika itu membelot, ya, di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh orang munafik ketika itu. Maka tersisalah sekitar 700 orang pasukan. Kemudian beliau mengatur strategi dengan sebaik-baiknya di atas gunung Uhud. Peperangan pun berkecamuk. Orang-orang musyrik terpukul mundur dari pada pertengahan hari. Mulailah orang-orang muslim mengumpulkan harta rampasan perangnya. Dan ketika itu Rasul berpesan kepada para sahabat yang dipilih 50 orang di atas Jabal Rumat, mereka jangan turun dalam kondisi apapun, menang atau kalah, kecuali setelah mendapatkan perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul berpesan, janganlah kalian tinggalkan posisi kalian, menang atau kalah. Akan tetapi semoga Allah memaafkan para sahabat ini. Mereka tergesa-gesa dan sebagian mereka turun mengambil ghanimah. Ketika Amr bin As melihat tempat para pemanah telah kosong, mereka menyerang balik kaum muslimin dari belakang. Di antara mereka ada yang bernama Khalid bin Walid ketika itu sebelum dia masuk Islam. Ada juga Ikrimah bin Abi Jahal, yang mana kedua orang ini dua-duanya nanti masuk Islam, dan mereka dua-duanya menjadi pejuang Islam yang terbaik. Maka ketika itu kemudian mereka keduanya masuk ujung-ujungnya mereka masuk Islam dan menjadi pembela pasukan Islam, yaitu Ikrimah bin Abi Jahal dan Khalid bin Walid. Inilah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Yang tadinya musuh Islam sekarang menjadi kaum muslimin, menjadi pembela Islam. Kemudian mereka merengsek ke dalam pasukan muslimin dari belakang
dan memporak-porandakan pasukan kaum muslimin. Akhirnya 70 orang sahabat Nabi SAW syahid ketika itu. Ya. Dan bahkan bukan hanya itu. Rasulullah SAW saja ketika itu sampai terluka. Bahkan sampai ketika itu wajah Rasul ya mengeluarkan darah. Kemudian Fatimah putri Rasulullah SAW ketika itu mencuci darah itu, sehingga tak kala darah itu tidak berhenti juga, maka ia membakar tikar, yakni anyaman dari pelepah kurma, lalu menempelkan di lukanya agar darahnya berhenti. Mereka memecahkan gigi geraham Rasulullah SAW. Terjadilah bencana apa yang terjadi. Maka bencana besar itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam surat Ali Imran ayat 165 sampai ayat 166. Kemudian selama hal itu terjadi atas izin Allah, maka hal itu merupakan kebaikan. Maka terjadilah kekerasan yang menimpa Nabi dan para sahabat. Mereka membawa para syuhada Madinah. Akan tetapi Nabi SAW memerintahkan agar mereka mengembalikannya ke tempat pertempuran. Dan akhirnya mereka dimakamkan di tempat tersebut. Nah, inilah sesungguhnya kalau kita lihat, maka Nabi SAW ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah, apakah engkau mengalami hari yang lebih berat daripada perang Uhud? Maka Rasul menjawab, ketika itu Rasulullah SAW, ketika itu beliau menjawab, ya, laqad laqitu min qaumika wa kana ashadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Maka Rasul ketika itu menyampaikan iya. Kemudian beliau menyebutkan kisah perginya beliau ke negeri Taif. Itu apa? Maka kemudian setelah itu, maka Rasulullah SAW menyampaikan, tak kala kejadian terberat yang pernah aku alami adalah hari Aqabah. Tak kala aku memperkenalkan diri tentang kenabian kepada Ibn Abi Yalil bin Abu Kulal, ya mohon maaf. Dia tidak menyambut apa yang aku inginkan, maka aku pun pergi dengan hati gundah hingga aku seakan-akan tidak sadar, melainkan saat telah sampai di daerah Qarnu As-Sa'alib. Aku menengadahkan kepalaku, tiba-tiba aku melihat ada awan menaungiku, dan aku melihat malaikat Jibril alaihissalatu wassalam memanggilku sambil berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mendengar jawaban kaummu terhadapmu, dan kini dia mengutus malaikat penjaga pegunungan untuk engkau perintahkan dengan apa yang engkau mau. Nah, inilah kejadiannya adalah ketika setelah wafatnya dua orang yang Rasul sangat sayangi, yaitu Abu Talib dan Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi SAW. Yaitu yang paling aku sedih itu kan Rasul menyampaikan, maka beliau pergi ke Taif. Ketika itu beliau mendauhi kaum Amr bin Al-As di Mekah. Mereka tidak menerima dakwah beliau. Lalu beliau pergi ke Taif untuk menyampaikan firman Allah. Beliau mengajak penduduk Taif, namun kondisi mereka jauh lebih bodoh dibandingkan penduduk Mekah. Mereka berkumpul dengan orang-orang bodoh di antara mereka. Mereka menjadi dua saf untuk menghadang perjalanan Nabi. Kemudian mereka melempari beliau dengan batu. Mereka melempari dengan kerikil hingga melukai tumit Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau keluar dalam keadaan sedih dan gundah. Beliau tidak sadar kalau dirinya telah berada di Qarni As-Sa'alib. Kemudian ketika itu maka beliau lihat ke atas. Di situ ada awan, dan ternyata malaikat Jibril alaihissalatu wassalam Allah utus untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ketika itu malaikat Jibril berkata, ya, ketika itu maka malaikat Jibril, ya, ketika itu menyampaikan, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar jawaban kaummu terhadapmu, dan aku adalah malaikat penjaga pegunungan di sini. Artinya Allah mengutus malaikat penjaga gunung. Kata malaikat Jibril, di situ ada malaikat penjaga gunung. Maka malaikat penjaga gunung menyampaikan hal tersebut. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar jawaban kaummu terhadapmu, dan aku adalah malaikat penjaga gunung. Rabbmu telah mengutusku kepadamu untuk engkau perintahkan apapun yang engkau perintahkan, aku siap menjalankannya. Apa yang engkau mau silakan engkau perintahkan kepadaku. Maka ketika itu, jika engkau mau, aku akan timpakan mereka dengan dua gunung besar ini. Ini disampaikan oleh malaikat penjaga gunung. Dan ketika itu Rasul ketika itu ada juga malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril menyampaikan, itu ada penjaga gunung yang Allah utus kepadamu. Kemudian apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW bersabda, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu wala yusyriku bihi syai'a. Justru Nabi menyampaikan, aku hanya bisa berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan keturunan dari sulbi mereka, orang-orang yang mau menyembah Allah dan mereka itu tidak mau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Inilah kaitan dengan kesabaran Nabi SAW. Maka Nabi menyampaikan, jangan engkau lakukan, jangan engkau timpakan kepada mereka gunung tersebut. Biarkan mereka, karena mereka itu tidak tahu. Dan saya berharap mudah-mudahan nanti dari kabilah itu akan datang orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan memang betul, atas doa Nabi SAW inilah kemudian setelah itu berbondong-bondong dari kabilah Taif tersebut orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang terjadi. Sesungguhnya Allah telah mengeluarkan dari anak keturunan orang-orang musyrik yang telah menyakiti Rasulullah SAW dengan siksaan yang berat ini, orang-orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menjelaskan bahwa Nabi SAW memang pernah mengalami satu kejadian yang sangat berat dalam perang Uhud. Berbagai kekerasan menimpa, tetapi beliau SAW tetap bersabar. Di antara peristiwa yang paling besar, bahwasanya pada suatu hari ketika beliau sujud di depan Ka'bah, beribadah kepada Allah di Masjidil Haram, yang jika seseorang menemukan orang yang telah membunuh bapaknya di sana tidaklah akan dibunuh. Sebagian orang-orang bodoh dan orang-orang kasar Amr bin Al-As berkata, pergilah kalian ke peternakan kaum Fulan, ambillah kotorannya, kemudian letakkan kotoran itu di bawah. Kemudian letakkan kotoran tersebut. Disimpan di mana? Disimpan ketika itu di kepala Rasulullah SAW. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang kafir ketika itu. Tapi Rasulullah SAW tetap bersabar dan memaafkan mereka. Makanya Rasulullah SAW kalau kita lihat di sini, bagaimana Rasul itu kalau untuk urusan pribadi, maka beliau adalah orang yang sangat pemaaf. Tapi kalau perintah Allah, ketika larangan Allah, perintah Allah, mereka tidak menunaikan. Bahkan mereka melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ampun. Maka Rasul bahkan ketika itu, ketika tadi disampaikan Usama bin Zaid ketika negosiasi untuk memintakan keringanan siksaan, hukuman bagi orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu Rasul menyampaikan, demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, akulah yang akan memotong tangannya. Inilah keadilan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis lain kaitan dengan bab memaafkan dan berpaling dari orang-orang bodoh. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattun biyadihi wala imra'atun wala khadima." Rasulullah SAW tidak pernah memukul siapapun dengan tangannya, baik itu istrinya maupun pembantunya. Illa an yujahida fi sabilillah, kecuali dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita lihat dari hadis ini, maka Rasulullah SAW tidak pernah memukul siapapun dalam keadaan damai, kecuali memang dalam keadaan peperangan. Rasul barulah memukul, bahkan membunuh orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW dan memusuhi Islam. Maka Rasul tidak pernah memukul siapapun dengan tangan beliau, tidak kepada pembantu, tidak pula kepada yang lainnya, kecuali dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kemuliaan Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah memukul seseorang karena sesuatu yang berkaitan dengan hak pribadi. Beliau boleh bersikap memaafkan mengenai hak pribadi, tapi kalau urusan perintah Allah, urusan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau tidak memaafkan ketika itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka disebutkan di sini illa kemudian wa manila minhu syai'un qattun fayantaqimu min sahibihi illa an yuntahaka syai'un min maharimillah. Dan beliau belum pernah diganggu oleh orang lain, lalu beliau marah, kecuali jika hal-hal yang Allah haramkan dilanggar. Kemudian fayantaqimullahu ta'ala, fayantaqimu lillahi ta'ala, barulah ia melakukan marah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalau kita berbicara tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang Rasul, betapa Rasul itu memiliki sifat pemaaf dan selalu berpaling dari orang-orang bodoh. Kalau urusan pribadi, maka beliau selalu memaafkan. Tapi kalau urusan agama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada maaf ketika itu. Maka beliau menegakkan hukuman seadil-adilnya. Maka tadi disampaikan, seandainya Fatimah putri Rasul mencuri, akulah yang akan memotong tangannya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berjalan bersama Rasulullah SAW. Wa alaihi burdun najrani. Ketika itu Rasul sedang mengenakan selendang Najran yang tebal. Walidul hasyiyah.
Kemudian ada selendang, itu adalah selendang yang sangat tebal. Fa'adrakahul Arabi, tiba-tiba beliau berjumpa, menghampiri kepada beliau orang Arab pedalaman. Fajabadahu biridaihi jabdatan syadidatan. Kemudian orang Arab pedalaman ini, orang Arab Badu ini menghampiri Nabi, kemudian dia menarik beliau dengan keras. Kemudian ketika itu, banadhartu ila safhati atikin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, kemudian aku melihat punggung Nabi SAW sampai berbekas. Kenapa? Karena tarikan tersebut. Wa qad assarat biha khasyatur rida min syiddati jabdatihi. Kemudian tidak hanya itu, maka sampai berbekas karena tarikan tersebut. Kemudian Rasul SAW ketika itu summa qala, kemudian Rasul bersabda, ya Muhammad, murli min malillahi alladhi indak. Wahai Muhammad, tolong engkau berikan harta yang ada pada dirimu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kitanya meminta. Bisa dibayangkan Bapak Ibu kaum muslimin rahiman dan rahimakumullah, sahabat PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu ditarik sorbannya sampai berbekas. Kemudian setelah dia mengatakan, orang tersebut mengatakan, murli min malillahi alladhi indak. Wahai Muhammad, kemudian ketika itu, wahai Muhammad, perintahkan sahabatmu untuk memberikanku sebagian dari harta yang Allah berikan kepadanya. Kemudian waqad asarta biha hasyatar rida min syiddat Kemudian faltafattu ilaihi fadhahika summa amara lahu bi'ata'in. Kemudian Rasulullah SAW ketika itu, maka aku menoleh ke arah beliau, kemudian beliau tersenyum, kemudian beliau menyuruh sahabat beliau untuk memberikannya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inilah akhlak Rasulullah SAW. Beliau bagaimana memaafkan kalau urusan pribadi, tapi kalau urusan hukum Allah maka beliau tidak ada toleransi kaitan dengan bab itu. Ya, ini adalah kaitan dengan hukuman. Kemudian berikutnya adalah Rasulullah Imam Nawawi menyebutkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah aku melihat Rasulullah SAW yahki nabiyan minal anbiya salawatullahi alaihim, bahwa Nabi SAW ketika itu menceritakan tentang seorang nabi yang mana nabi tersebut dorobahu qaumuhu fa'admau. Ada seorang nabi yang nabi itu dipukul oleh kaumnya sampai berlumuran darah. Summa yamsahu dam'an wajihi. Kemudian orang tersebut, nabi tersebut mengusap wajah dari mukanya. Wa yaqul, dan dia berdoa, Allahumma gfirli liqaumi, ya Allah ampunilah kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Inilah seorang nabi. Jadi nabi menceritakan tentang kisah nabi yang lain. Nabi ini adalah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaumnya. Tapi ternyata di ujung hadis, maka nabi tersebut tidak menghardik orang tersebut, tidak mendoakan keburukan. Justru nabi ini berdoa, Allahumma gfirli qaumi, ya Allah ampunilah kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis terakhir yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kaitan dengan bab ini adalah Rasul menyampaikan, laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang kuat itu adalah orang yang pandai bergulat, orang yang pandai berantem. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam pembahasan kita di bab hadis Arba'in An-Nawawiyah, kita pernah membahas hadis Nabi SAW, la taghdab. Rasul mengulang-ulang, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Rasul sampai mengulang-ulang sampai 3 kali. Beliau menjawab berulang-ulang dengan mengatakan jangan marah, karena amarah dapat menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Terkadang ia mencaci dirinya sendiri, mencaci agama dan Tuhannya, mentalak istrinya, memecahkan barangnya atau membakar bajunya. Banyak sekali peristiwa yang ditimbulkan oleh orang yang emosi. Hal ini seakan-akan muncul dari orang gila. Karenanya menurut pendapat yang kuat, bahwasanya jika seseorang marah sampai-sampai ia tidak dapat mengendalikan dirinya, lalu ia mentalak istrinya, maka istrinya tidak sah. Ketika itu sebagian ulama menyampaikan begitu. Karena hal tersebut terjadi akibat keadaan dirinya yang tidak terkendali, bukan berdasarkan keinginannya. Menceraikan atau mentalak dalam keadaan jiwa yang tidak terkendali inilah yang tidaklah berlaku seperti talaknya orang yang dipaksa. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, bukan orang kuat atau orang pintar berantem,
Tapi orang kuat itu adalah orang yang bisa menahan jiwanya. Sehingga apa? Sehingga mengendalikan dirinya ketika dia marah. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini sekali lagi menjadi ayat penting. Hadis ini menjadikan hadis yang penting buat kita semuanya. Betapa pentingnya kita memiliki sifat pemaaf dan berpaling dari orang-orang jahil atau orang-orang bodoh. Dan ini adalah tanda orang-orang yang bertakwa kaitan dengan bab ini. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, sebagai penutup dari kajian kita di kesempatan kali ini, maka yang pertama, hendaklah kita semuanya memiliki sifat pemaaf. Wabil khusus adalah kepada orang-orang yang selalu berinteraksi dengan kita. Kemudian yang kedua adalah wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Maksud orang bodoh ini bukan orang yang tidak berpendidikan, tapi orang bodoh ini adalah orang yang selalu menjalankan kemaksiatan, tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya, dan justru dia adalah orang yang selalu mengedepankan hawa nafsu. Padahal Rasul menyampaikan, orang kuat itu adalah bukan orang yang pandai gulat, pandai berantem, tapi orang kuat itu adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Ini adalah yang disebut dengan orang kuat. Makanya dalam hadis lain Rasul menyampaikan al-kayyisu, orang cerdas itu adalah siapa? Orang cerdas itu adalah orang yang dia bisa mengendalikan jiwanya, mengendalikan hawa nafsunya, dan dia beramal untuk kehidupan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akhlak ini, akhlak kita memaafkan kesalahan saudara-saudara kita, dan kita berpaling dari orang-orang bodoh. Kita tutup kajian kita di sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.